Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Musnika dan juga Ibu Radita untuk menyampaikan materi terkait sel pada hari ini. Sebelumnya, mari kita buka pembelajaran hari ini dengan mengucap al-basmalah secara bersamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selanjutnya, sebelum memasuki pada proses pembelajaran, saya meminta kepada Melanie selaku ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Ya, mari teman-teman sebelum kita memulai kegiatan belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Melanie atas pimpinan doanya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat menjadi berkah dan dapat kita pahami dengan baik. Selanjutnya, ketua kelas apakah sudah diperiksa? Adakah siswa yang tidak hadir hari ini? Ada Ibu, Adip. Adip. Adip ada kabar Melanie? Tidak ada Ibu. Sama Kirai lagi sakit Bu. Baik, terima kasih. Hanya Adip dan Kiraina saja? Ya Ibu. Baik, terima kasih. Semoga Adip yang belum ada keterangan pun juga dia misalnya sedang sakit, kita doakan semoga segera disembuhkan dari sakitnya, dan juga Kiraina sakitnya semoga menjadi penggugur pahala. Dan kita di sini semoga senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia, dan tercukupi segala sesuatunya. Tetap semangat meskipun dalam keadaan pandemi, masih dalam virtual pembelajarannya pun juga masih puasa ya. Mungkin yang perempuan ada yang udah bolong-bolong, yang laki-laki kalau sampai dibolongin itu bahaya teman-teman ya. Jadi harus selalu dijaga puasanya. Selanjutnya, teman-teman semua coba cari posisi duduk yang paling nyaman, alat-alat entah itu buku tulis, pulpen, laptop, dan handphonenya disiapkan. Ibu beri waktu 2 menit untuk menyiapkan itu semua, supaya nanti ketika pembelajaran nggak ada tuh yang namanya ibu ngambil dulu catatan dan sebagainya. Silakan. Kalau misalnya ada yang mau pipis, pipis dulu. Kalau misalnya ada yang mau ke kamar mandi, cuci muka, silakan untuk cuci muka dulu. Oke, sudah ya teman-teman. Nah, selanjutnya tadi atau kemarin di pertemuan sebelumnya kita membahas terkait virus. Nah, seperti yang sudah dibahas bahwa saat ini nih udah masuk tahun ketiga kita berada pada masa pandemi, kita udah lagi nggak mencoba untuk melawan dari virus, tapi mencoba untuk berdampingan dengan virus itu sendiri. Materi sel yang akan kita bahas saat ini itu berkaitan dengan virus. Sebelumnya coba Ibu bertanya ke kalian, coronavirus atau COVID itu kan virus saat ini yang menginfeksi manusia modern atau manusia sekarang nih. Apa sih yang sebenarnya diinfeksi oleh virus sampai bisa hidup dan berkembang di dalam tubuh makhluk hidup? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Antibodi Bu yang diserang. Boleh, terima kasih Walidah. Selain Walidah, ada lagi yang ingin menanggapi? Oke, jika tidak ada, apa yang disampaikan Walidah itu tidak keliru, tapi perlu diluruskan. Jadi yang diserang oleh virus adalah sel inangnya, teman-teman. Kan virus, pertemuan sebelumnya kita membahas terkait perbedaan virus dan bakteri ya. Kalau misal bakteri itu dia memiliki sel, memiliki membran inti, sedangkan virus itu tidak memiliki. Dia perlu sel inang untuk memperbanyak dirinya. Seperti itu. Nah, selanjutnya, dari mempelajari sel ini diharapkan teman-teman mampu memahami bagaimana kinerja dari sel itu, terus juga keberadaan sel itu fungsinya untuk apa. Ibu berharap dari materi ini tujuan teman-teman itu tercapai. Pertama, membuktikan sel sebagai unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup, merancang sebuah
produk replika sel berupa file hasil produk di depan kelas nanti bersama teman-teman kelompok. Jadi kita menggunakan mode pembelajaran PJBL, di mana selain diberikan teman-teman juga diberikan proyek dalam membuat media pembelajaran. Dengan media pembelajaran tersebut diharapkan materi yang sudah diberikan itu dapat dipahami lebih maksimal. Langsung saja, Ibu masuk ke materi utama ya. Materi utama terkait sel. Ibu izin share screen ya teman-teman. Kalau misal nanti pada saat Ibu pemaparan ada yang ingin langsung bertanya, nggak apa-apa, langsung nanya aja. Khawatirnya kan langsung lupa. Nanti kalau misal Ibu menjawab dan ada yang ingin menanggapi dari teman-teman untuk menjawab pertanyaan temannya, boleh, sangat disilakan. Karena kan di sini kita sama-sama belajar, mungkin Ibu juga hilaf dan teman-teman lebih tahu terkait materi yang akan kita bahas. Meskipun di sini pasti akan Ibu luruskan juga. Nah, dari materi sel ini, ada nih beberapa kompetensi dasar yang harus teman-teman capai supaya nanti setelah pembelajaran ini, kalian gak cuma memahami secara teori, tapi juga dapat meningkatkan keimanan kalian terhadap ketuhanan, dan juga menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Nah, kompetensi dasar diantaranya harus teman-teman pahami adalah mengagumi keteraturan dan kompleks organ penyusun sistem dan bioproses yang terjadi pada makhluk hidup. Seperti itu. Dan adapun indikator dari kompetensi dasar tersebut adalah mengamati serta mampu memaknai rasa kagum dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seyogianya kita mempelajari biologi itu tidak hanya teori saja, teman-teman, tapi kita juga harus mampu memaknainya. Kemudian kompetensi dasar selanjutnya adalah berperilaku ilmiah, di antaranya teliti, tekun, jujur, sesuai data dan fakta. Kalau teman-teman sering dengar jargon daripada komunitas biologi di sekolah kita itu adalah meneliti, mensyukuri, fantastik biologi. Nah, dari hal tersebut kita harus mampu nih mengkomunikasikan pendapat kita dengan aktif dan disiplin. Melalui kerja kelompok yang akan nanti teman-teman laksanakan, itu mampu mengatur pembagian kerjanya, strategi penyelesaian, eksekusi rencana, serta adil dan bertanggung jawab. Selanjutnya, teman-teman juga harus mampu melalui observasi dapat menerapkan sikap ilmiah. Yang selanjutnya, teman-teman harus mampu memahami komponen kimiawi penyusun sel. Ciri hidup pada sel ditunjukkan oleh struktur fungsi proses yang berlangsung di dalam sel sebagai unit terkecil. Hal ini teman-teman terapkan dalam pembuatan proyek yang nanti akan mengarah pada bagaimana kinerja setiap organel sel sehingga sel menjadi satu kesatuan utuh secara struktural maupun fungsional pada tubuh. Nah, selanjutnya terus ya. Ya, teman-teman diingatkan kembali kalau misal memang teman-teman pengen bertanya saat Ibu memaparkan materi, sangat disilakan, sangat diperbolehkan. Dan jika ada yang menanggapi, boleh. Kalau misal Ibu kecepatan, boleh langsung di-cut aja, teman-teman. Pertama, sel. Mohon maaf ya, Ibu membentuk filenya dalam bentuk PDF supaya tidak terlalu besar. Sel, di sini guru pengampunya saya dan Ibu Radita. Pertama yang harus kita pelajari itu adalah terkait perkembangan teori sel. Sel sendiri, kan sebelum kita berkenalan dengan seseorang, sebelum kita mengetahui seseorang, kita juga harus tahu nih pengertian atau penjelasan terkait apa hal yang akan kita bahas. Sel itu adalah unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup, tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Meskipun dia yang paling kecil, dia yang paling inti, dia yang paling mengatur segala aktivitas dalam tubuh kita, dalam kinerja organ-organ tubuh kita. Nah, Robert Hooke tahun 1665 yang pertama mengamati sayatan gabus dari batang tubuh yang tumbuhan yang sudah mati menggunakan mikroskop sederhana. Saat itu dia menemukan ruang kosong yang dibatasi dinding tebal yang akhirnya dia sebut dengan sel. Kemudian Anthony van Leeuwenhoek tahun selanjutnya yaitu tahun 74 menemukan sel hidup, merancang sebuah mikroskop kecil berlensa tunggal yang digunakan untuk mengamati air rendaman jerami. Nah, dia menggunakan jerami nih. Dan di situ dia menemukan organisme yang bergerak-gerak di dalam air atau bakteri. Seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, itu bakteri memang bergerak-gerak karena mempunyai apa? Mempunyai flagel. Setelah kita memahami perkembangan sel, ada beberapa teori ini yang mendukung terkait perkembangan sel tersebut. Pertama, sel merupakan kesatuan atau unit struktural makhluk hidup
itu digaungkan atau dicetuskan oleh Jacob Schleiden tahun 1839 melalui pengamatan mikroskop terhadap sel tumbuhan yang tadi di gabus. Kemudian Theodor Schwann mengamati terhadap sel hewan. Kesimpulan dari dua teori ini adalah dua teori yang paling terkenal ya teman-teman, yang Ibu angkat. Teman-teman boleh mencari sumber lain yang sama relevannya, namun dua orang ini adalah seperti pionir daripada perkembangan teori itu sendiri. Kesimpulan dari dua bapak sel ini adalah pertama, tiap makhluk hidup terdiri dari sel. Sel merupakan unit struktural terkecil pada makhluk hidup. Yang ketiga, organisme bersel tunggal terdiri dari sebuah sel, organisme lain yang tersusun lebih dari satu sel disebut organisme bersel banyak. Selanjutnya, sel sebagai unit fungsional makhluk hidup. Nah, kalau tadi kan struktural ya, ini fungsional. Digaungkan atau dicetuskan oleh Max Schultz pada tahun 1825 sampai 1874. Beliau menyebutkan protoplasma merupakan dasar fisik kehidupan, bukan hanya bagian struktural sel, tetapi juga merupakan bagian penting sel sebagai tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia. Beliau menyatakan bahwa selain berfungsi untuk mengatur aktivitas dalam hidup, dia juga terjadi reaksi-reaksi kimia di dalam sel tersebut yang menyokong pada fungsi sel itu berjalan. Seperti itu. Adapun jenis-jenis sel yang akan kita bahas di sini dan memang ada dalam kehidupan, pertama adalah sel prokariotik. Beliau lagi buat teman-teman. Sel prokariotik yaitu sel yang tidak memiliki membran inti, sedangkan sel eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti berdasarkan struktural dan fungsionalnya. Contoh dari prokariotik adalah bakteri, sedangkan contoh dari eukariotik adalah sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, yang akan kita dalami di sini adalah terkait sel tumbuhan dan sel hewan. Komponen penyusun kimia sel, yaitu protoplasma, bentuk senyawanya yaitu senyawa organik terdiri atas air, vitamin, dan mineral, sedangkan senyawa organiknya karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Sampai sini ada yang ingin bertanya dulu teman-teman? Atau bisa Ibu lanjutkan terlebih dahulu? Suara saya masih terdengar? Masih, Bu. Oke, ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Oke, jika tidak ada, Ibu lanjutkan ya teman-teman. Selanjutnya, struktur organel sel dan fungsinya. Pertama, membran sel. Seperti yang teman-teman lihat di sini, ada pada gambar tadi atas glikoprotein, glikolipid, protein intrinsik, protein hidrofilik, dan lain sebagainya bisa teman-teman baca di sini. Adapun sifat dari membran sel adalah semi-permeabel. Berfungsi melindungi bagian sel yang terletak lebih dalam, memperkokoh sel, mencegah agar sel tidak pecah menjadi tempat berpindahnya air dan mineral. Membran sel ini adalah lapisan paling luar. Kemudian inti sel, pembawa sifat menurun yang di dalamnya terdapat DNA, deoksiribonukleoasid, atau RNA, ribonukleoasid. Inti sel ini diselubungi membran luar dan dalam yang terdiri atas nukleoplasma dan kromosom. Nukleus ini berfungsi sebagai pusat pengatur kegiatan sel. Organel selanjutnya yaitu retikulum endoplasma, fungsinya untuk mensintesis lipid, glikoprotein atau gula otot, kolesterol, dan gliserida. Retikulum endoplasma kasar, retikulum endoplasma halus adalah jenis dari retikulum. Butir-butir atau ribosom yang melekat pada retikulum. Kalau misalnya yang kasar itu ada ribosom yang melekat pada retikulum endoplasma kasar, atau retikulum endoplasma halus itu tidak ada ribosom yang melekat padanya. Ribosom itu sendiri terdapat di sitoplasma yang secara bebas atau menempel pada RE tadi. Fungsi ribosom sebagai tempat terjadinya sintesis protein, yakni tempat berikatannya asam amino atau polipeptida. Organel selanjutnya yaitu badan Golgi, yang seperti lipatan-lipatan, kumpulan ruang, gelembung kecil, dan gantong kecil yang bertumpuk-tumpuk pada sel tumbuhan badan Golgi disebut diktiosom. Fungsi sebagai alat pengeluaran atau sekresi protein dan lendir maka disebut organel sekresi. Organel selanjutnya adalah mitokondria, memiliki membran dalam dan luar yang berbentuk seperti cerutu dan berlekuk-lekuk atau kita sebut krista. Di dalam mitokondria berlangsung proses respirasi untuk menghasilkan energi.
berfungsi sebagai penghasil energi sehingga diberi julukan the powerhouse. Seperti dapur dalam sel. Dia yang memasak dan juga sampai si sel ini dapat berfungsi sebagaimana mestinya itu karena adanya mitokondria. Kemudian lisosom seperti cawan kecil kalau misal dalam bentuk gambar organelnya itu kantong kecil yang bermembran tunggal, mengandung enzim pencernaan, berfungsi mencerna bagian-bagian sel yang rusak atau zat asing yang masuk ke dalam sel, penghasil dan penyimpan enzim pencernaan seluler. Nah, lisosom ini bisa teman-teman temukan letaknya tidak jauh dari badan Golgi. Selanjutnya, saya persilakan untuk Ibu Radita menyampaikan materi mengenai organel sel. Oke, terima kasih Bu Musnika atas kesempatannya. Selanjutnya bisa diturunkan ke bawah, Bu, slide-nya. Ya, ada lagi organel. Jadi organelnya itu banyak ya. Kemudian ada organel vakuola. Vakuola ini khususnya hanya menonjol di tumbuhan. Jadi dia berukuran besar tuh pada tumbuhan, tapi pada hewan dia berukuran kecil. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan, cadangan garam, cadangan pigmen, dan lainnya. Kemudian plastida. Plastida ini juga hanya dimiliki pada tumbuhan, karena dia memiliki klorofil yang berfungsi untuk memasak glukosa ya, yang dibutuhkan untuk konsumsi makhluk hidup lainnya. Dan ada 3 jenis plastida, yaitu leukoplast, kloroplast, dan chromoplast. Kemudian bisa diturunin lagi, Bu. Oke, kemudian ada yang namanya sentrosom. Sentrosom berbentuk seperti bintang. Dia tersusun dari beberapa mikrotubulus yang berhubungan satu dengan lainnya. Jadi sentrosom ini fungsinya sangat berkaitan dengan pembelahan sel. Kemudian ada organel yang namanya peroksisom. Peroksisom ini dia menghasilkan enzim katalase yang dapat merubah peroksida air menjadi oksigen dan air. Jadi dia dapat menawar racun gitu. Dan kebanyakan kalau di tubuh kita, juga di tubuh hewan, kebanyakan terdapat di organ ginjal dan hati, karena memang fungsi hati dan ginjal itu untuk menawar racun. Sedangkan di tumbuhan, dia ada pada semua tipe sel. Kemudian slide selanjutnya, Bu. Nah, di sini ada mikrotubulus dan mikrofilamen. Biasanya mikrotubulus dan mikrofilamen ini mereka satu kesatuan disebut dengan sitoskeleton. Nah, mikrotubulus dia tersusun dari polimer protein tubulin yang terangkai dalam susunan heliks, merupakan rangka dalam sel atau sitoskeleton, berfungsi memberi bentuk sel, transportasi seluler, dan sebagai komponen utama membangun silia dan flagel. Kemudian mikrofilamen, dia tersusun berbeda dari mikrotubulus, dia tersusun dari benang-benang halus yang tersusun dari protein aktin. Dia juga sama seperti mikrotubulus, yaitu komponen dari sitoskeleton, berbentuknya silinder panjang dan berongga, berperannya dalam pergerakan sel, kemudian dalam kontraktilitas sel, penjagaan bentuk sel, dan pemisahan kromosom kromatid selama pembelahan sel. Oke, selanjutnya. Nah, ini gambar dari mikrotubulus dan mikrofilamen terlihat jelas ya. Jadi mereka fungsinya itu untuk menjaga bentuk sel gitu. Oke, next slide. Nah, jadi sel itu memiliki beberapa proses ya di dalam sel, terutamanya itu transport pada membran sel. Jadi, kenapa dibilang transport? Karena ada zat-zat yang bergerak dari luar maupun dari dalam sel. Nah, membran sel itu bersifat semi-permeabil, artinya dia tidak dapat dilalui oleh semua zat, jadi hanya zat-zat tertentu yang dapat melalui membran sel. Nah, proses di dalam sel itu transportasinya ada 2, ada transport aktif dan pasif. Transport pasif adalah transport yang tidak membutuhkan energi, sedangkan transport
aktif, transport yang membutuhkan energi. Contoh dari transport pasif ini ada proses difusi ya. Difusi itu artinya pergerakan partikel zat dari larutan yang konsentrasinya tinggi ke larutan yang konsentrasinya rendah. Contohnya seperti kita ketika memakai parfum. Nah, jadi zat terlarut yang konsentrasinya tinggi, parfum, ketika kita semprotkan ke udara, dia akan meluber gitu, akan menuruni gradien konsentrasinya sehingga udara wangi dari parfum itu bisa kita hirup di udara gitu. Nah, faktor-faktornya ada nih yang mempengaruhi proses difusi, yaitu suhu, konsentrasi, ukuran molekul, media, dan luas permukaan. Kemudian, slide selanjutnya ada osmosis. Osmosis itu dia hampir mirip dengan difusi, cuman bedanya dia adalah difusi air ya. Jadi air yang berdifusi dari daerah yang konsentrasinya rendah ke konsentrasinya tinggi melalui membran semipermeable. Kemudian ada transport aktif. Tadi transport aktif sudah dijelaskan kalau dia membutuhkan energi atau ATP dalam pergerakannya karena transport aktif itu mekanismenya menurunkan gradien melawan arah gradien konsentrasi sehingga membutuhkan energi tambahan. Oke, slide selanjutnya, Bu. Nah, kemudian ada lagi yang namanya endositosis. Endositosis ini dia bentuknya kayak memakan sesuatu ya. Dia membentuk vesikel invaginasi ke dalam membran sel, kemudian akan diedarkan ke seluruh sel. Ada fagositosis, spinositosis, dan endositosis dengan bantuan reseptor. Nah, kemudian selanjutnya ada yang namanya eksositosis. Berbeda dengan endositosis, eksositosis itu artinya bisa memuntahkan atau mengeluarkan. Nah, contohnya seperti di gambar, dia biasanya mengeluarkan sisa makanan atau mengeluarkan enzim dan hormon yang diproduksi di dalam sel. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian di dalam sel juga terjadi sintesis protein. Sintesis protein ini secara garis besar, dia melakukan 2 tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Nah, jadi protein itu sangat penting ya, karena protein itu berfungsi untuk menggantikan sel-sel yang sudah rusak di tubuh kita. Oleh karena itu, penting sekali untuk menjaga kesehatan sel-sel yang ada di tubuh kita agar sintesis protein tetap berjalan dengan baik. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Ada pertanyaan di bawahnya, Bu, nggak kelihatan. Jadi, di sini kalian disuruh mencari apa saja sih perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, jawaban yang akan kalian paparkan, kalian harus jawab lewat proyek yang akan kalian lakukan. Boleh ditutup aja, Bu, share screen-nya. Nah, proyeknya ini, kalian harus membuat puzzle organel sel, di mana sudah Ibu bagi ya kelompok-kelompoknya, kelompok 1 sampai kelompok 4, sudah Ibu kirimkan di grup. Nanti habis ini kalian diskusi untuk membaca lembar kerja peserta didiknya dengan teliti. Nah, saat diskusi, apa saja yang harus kalian lakukan? Pertama, kalian tentu harus mengenal satu sama lain dengan baik, karena kalian membutuhkan kerjasama tim yang baik. Kemudian baca dengan teliti LKPD yang sudah Ibu berikan. Kemudian setelah itu merencanakan proyek yang akan kalian lakukan. Kalian rencanain ini misalkan alat dan bahan yang dibutuhin tuh apa aja. Terus job desk dari setiap anggota tuh apa aja kalian rencanain di kelompok ya. Kemudian tentukan juga timeline dan kapan kalian harus menyelesaikan proyek ini di rumah. Misalkan ntar kerja kelompok nih hari Rabu jam 10 di rumahnya Rena gitu. Jadi kalian rencanain dari sekarang ya. Ibu kasih waktu diskusi selama 20 menit. Free memory. Oke, selanjutnya sebelum kita mengakhiri, Ibu mau ngasih post-test buat kalian. Jadi ini post-testnya berupa aplikasi. Kalian bisa masuk, login, terus langsung isi ya di situ ya. Ibu kasih linknya di grup. Itu ceritanya,
kalian harus menentukan sel-sel mana sesuai dengan fungsinya. Bisa diklik linknya, teman-teman? Bisa, Bu. Nah, udah bisa login? Bisa ya? Oke, Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengisi post test ya. Teman-teman udah pada selesai ngerjain belum? Apa masih belum paham mengerjakannya gimana? Jadi, itu kan ada keterangan ya, organel sel yang aktif pada pembelahan sel. Nah, tadi kan sudah kalian observasi juga, udah kalian baca-baca, dan sudah Ibu jelaskan. Nah, di sini kalian pilih organel yang sesuai itu yang mana. Nah, gitu. Bisa dipahamin ya? Oke, waktu post testnya sudah selesai. Sekarang kita melakukan refleksi dan kesimpulan dari pembelajaran yang telah kita lakukan pada pagi hari ini. Ibu meminta 1 orang untuk menyimpulkan pelajaran yang telah dilakukan. Tolong Hairani Solihah bisa simpulkan pelajaran kita kali ini. Ya Bu, dari yang sudah dipaparkan tadi, sepemahaman saya ya Bu, yang pertama, sel itu merupakan unit struktural terkecil dari organisme hidup. Kemudian, sel itu tersusun dari banyak organel yang memiliki kekhasan pada masing-masing sel hewan dan tumbuhan. Dan yang terakhir, terdapat transport pada sel yang dibagi menjadi 2. Ada transport aktif dan transport pasif. Transport pasif adalah transport yang secara spontan, sedangkan yang aktif itu terjadi dengan menggunakan energi ATP, Bu. Kurang lebih seperti itu, Ibu. Oke, bagus sekali Hairani, kesimpulannya sudah mencakupi seluruh pembelajaran yang kita lakukan ya. Jadi semuanya bisa menyimpulkan kalau sel itu merupakan unit struktural dan fungsional terkecil pada makhluk hidup. Nah, sel itu menyusun jaringan, juga menyusun organ, sehingga dapat menyusun suatu organisme dengan fungsional begitu. Dan semoga pembelajaran kita kali ini bisa memberikan wawasan lebih bagi teman-teman, bisa memberikan pandangan yang berbeda terkait keberadaan kita, terutama penciptaan kita oleh Tuhan kita, bahwa kita itu sangat sangat harus bersyukur terhadap apa yang sudah kita dapatkan pada hari ini, begitu teman-teman. Semoga pembelajaran yang kita lakukan pagi ini bisa memberikan manfaat, terutama bagi kehidupan kita semua ke depannya. Ibu minta maaf jika ada kesalahan. Bila bisa bilhaq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.